Sudah di absen. Silakan di absen. Terus sekarang pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Silakan dikeluarkan pelajarannya. Ada tugas? Oh iya, silakan dikumpulkan. Dari kemarin itu perasaan. Oke, nanti silakan diselesaikan. Sekarang kita mau bab terakhir. Bab terakhir itu apa? Belajar berwirausaha. Berwirausaha itu apa? Yang kalian tahu tentang berwirausaha itu apa? Sebelumnya untuk materi yang kemarin, pemulasan materi sebelum kita belajar ini, itu kemarin saya nyampaikan materi apa? Jangan ditutup bukunya, ditutup dulu. Ya. Kemarin apa yang kita bahas? Sebelum kemarin beda. Penulisan. Surat ada apa aja? Resmi contohnya apa? Maksudnya dari resmi sendiri itu apa? Rabu, ringan. Yang tahunya non resmi bu, kalau non resmi itu apa? Surat, apa? Surat kaleng. Tidak ada koknya, tidak ada. Jadi yang kepala surat itu ya kok surat itu. Nah untuk surat resmi bagiannya ada apa saja? Terus lampiran apa? Bagian pembukaan, salam pembuka ya, bukan pembukaan. Salam pembuka. Kalau pembukaan itu setelah salam pembuka. Kalau salam pembukaan itu contohnya dengan hormat. Bisa dipahami? Kalau pembukaan itu sehubungan dengan surat ini, bla 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 bla. Paham? Resmi hampir sama dengan resmi, lalu non resmi itu kamu memberikan surat kepada teman. Untuk materi yang kemarin ada yang ditanyakan? Iya. Bisa dipahami? Bisa. Nah sekarang kita masuk ke bab 4 atau bab terakhir dalam bahasa Indonesia di semester 1, yaitu belajar berwirausaha. Apa tadi berwirausaha? Yang kalian tahu tentang berwirausaha itu apa? Jualan, terus apa? Pekerjaan, terus bisnis, terus apa? Ada lagi? Yang tahu itu apa? Benar. Berwirausaha itu adalah suatu pekerjaan, apa kegiatan berjualan atau bisnis, semuanya betul. Ya, untuk lebih lengkapnya berwirausaha itu apa? Suatu kegiatan yang menghasilkan masuk uang. Menghasilkan apa? Barang atau jasa. Kamu punya bisnis tambal ban barang atau jasa? Jasa. Kamu punya bisnis baju barang atau jasa?
tentang profil pelajar Pancasila. Silakan dinyanyikan dengan berdiri. Dan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah? Yes. Silakan duduk. Nah, kemarin kenapa kita sambut panggilan dengan P5 untuk wirausaha? Karena memang wirausaha itu tidak dilaksanakan pada jenjang SD atau PMI, tapi di jenjang SMP maupun SMP MTS ataupun SMA dia melakukan wirausaha. Namanya itu ada wirausaha. Jadi kalau di tingkatan SMP, MTS, SMA, SMA itu mereka membuat sama seperti kita kemarin, dia membuat tapi lalu menjualnya. Dia mempunyai stand. Stand itu apa? Tempatnya dia untuk berjualan. Apa? Buat apa? Dia mempunyai istana. Kemarin kita P5 itu banyak. Jadi untuk yang pertama produk pelajar Pancasila yang pertama itu apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan mulia. Nah kemarin itu kalian pas kegiatan pertama itu apa? Diajak berdoa. Itu sudah mencakup untuk nilai profil Pancasila yang pertama. Lalu yang kedua, kebinekaan global. Jadi masakan kalian yang kalian buat itu berasal dari Nusantara. Contohnya kemarin kelas 5 buat cimol. Cimol berasal dari mana? Sunda. Terus ada getas. Getas dari mana? Jawa Timur. Tempatnya mana? Lalu ada pempek. Pempek dari mana? Palembang. Terus apa lagi kemarin? Pancong dari mana? Betawi. Terus yang ketiga? Oh ini loh. Profil Pancasila yang ketiga itu apa? Gotong royong. Nah, jadi kenapa saya nyuruh untuk bantu temannya? Nah itu adalah sikap gotong royong, bukan nunggu makanannya jadi terus makan seenaknya sendiri. Jadi kalian itu harus menumbuhkan sikap gotong royong terhadap teman maupun lingkungan. Terus yang keempat, kreatif. Nah cara menata itu kemarin gimana? Sekreatif mungkin, makanya saya bilang silakan di plating atau ditata secantik atau seganteng mungkin. Ya. Kelima, oh tadi mandiri dulu deh, tidak apa-apa. Berarti mandiri. Nah jadi kalian mungkin saya pikir itu kemandirian itu kalian kurang kemarin. Masih, Bu ini gimana, terus lakannya gimana? Sudah dikasih catatan, disuruh baca tapi tidak dibaca. Nah, mungkin besok ini akan tetap tidak lanjuti untuk kemandirian kalian, mungkin hanya untuk kegiatan lainnya. Lalu untuk yang terakhir, bernalar kritis itu kemarin sebenarnya tidak tercantum dalam kegiatan P5, tapi untuk kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran saya sudah mengakui untuk bernalar kritis ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kembali ke pembelajaran situasi
ada wirausaha seorang ibu Susi Pujiastuti yang menjual apa? Lobster atau hewan laut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tertera. Dia kasih tertera untuk ide pokok. Yang tahukah kamu? Nama lain ide pokok itu adalah gagasan pokok suatu paragraf. Nah, jadi untuk ide pokok ini itu adalah kata penting atau inti dari bacaan. Bisa dipahami? Nah, untuk ide pokok itu bisa di awal paragraf atau di tengah paragraf ataupun di akhir. Paragraf itu maksudnya apa? Paragraf itu suatu kalimat yang mendorong ke depan. Ini berapa paragraf? Nah, coba kalian cari ide pokok yang ada di dalam bacaan tersebut. 20 detik. Baca aja, tidak usah ditulis atau digaris bawahi. Ide pokok. Yang paragraf pertama aja. Sudah? Sudah, ide pokoknya apa? Berada di mana? Bagian mana? Bagian di akhir, yaitu Susi Pujiastuti atau dia melihat kota Pangandaran sebagai penghasil ikan dan memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi pembud ikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya selain ide pokok itu ada berbagai maknanya atau bisa disebut dengan kalimat utama, pokok pikiran. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Selanjutnya adalah memahami makna idiom pada kalimat. Idiom itu maksudnya apa? Suatu kata kiasan yang digunakan dalam bacaan. Jadi hampir sama cerita itu idiom itu seperti majas. Bisa dibayangkan ya? Idiom itu majas kalau dalam cerita, tapi kalau dalam bacaan itu idiom, kata kiasan. Untuk segi keragaman unsur dalam membentuk makna, idiom itu terbagi atas berapa? 2. Ada idiom penuh dan idiom
Iya, untuk ide Panowo itu unsur-unsur yang membentuknya merupakan satu kesatuan makna, di mana setiap unsurnya telah kehilangan daripada makna sikanya. Nah ini hampir sama. Kalau mempunyai perbedaan, persamaan kata, tapi beda makna. Kalau sebagian itu kebalikannya, ya. Lalu ada berdasarkan bentuknya, ada ungkapan dan metafora. Ungkapan itu adalah bentuk yang terlatih secara konstan yang unsur-unsurnya merupakan ekspresi dalam menyampaikan makna. Nah, ungkapan seperti biasanya, silakan suaranya diangkat. Ungkapan sebenarnya atau penjelasan. Kalau saya mengajar ini berarti sebuah penjelasan atau ungkapan. Kamu yang ada di pikiranmu itu kalian ungkapkan, kalian jelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Dengan cara mengungkapkan tersebut kita kan tahu apa maksudnya, apa yang dijelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Lalu ada metafora. Nah, bersama dengan yang ada dalam cerita. Nah, untuk wirausaha ini kalian itu bisa saja untuk mengobservasi atau melakukan sebuah penelitian. Penelitian itu maksudnya apa? Misal, kalau dalam suatu desa itu terdapat usaha apa saja. Contohnya mungkin ada tambal ban, ada apa? Berjualan apa? Ada laundry, ada jual sayur. Nah, kalian bisa melakukan suatu penelitian bisa dengan wawancara. Wawancara maksudnya apa? Wawancara apa? Kegiatan tanya jawab. Wawancara itu adalah suatu kegiatan tanya jawab. Kalian bertanya, lalu yang kalian tanya itu menjawab. Tujuannya apa? Tujuannya kalian bisa ingin mengetahui penghasilan dari usaha laundry. Nah, kalian harus mewawancarai terkait usaha laundry. Misal, bukanya jam berapa sampai jam berapa, penghasilannya berapa perharinya, lalu omsetnya berapa, terus siapa saja yang bekerja. Paham gak, Pak? Pak? Ibu mana gak? Nah, yang pertama itu ada tujuan wawancara. Yang pertama memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Nah, contohnya usaha laundry. Apakah laundrynya sepi atau ramai? Bisa kalau sepi, dijawab sepi. Sepinya kenapa? Mungkin ada seseorang yang lain membuka usaha yang sama, atau mungkin ada yang iri hati. Semoga tidak ada ya. Terus yang kedua ada memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Yang ketiga melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah itu maksudnya apa? Ya wawancara itu tadi atau sebuah penelitian itu tadi. Saya dipahami? Yang kedua ada unsur wawancara, ada pewawancara, ada narasumber. Narasumber itu siapa? Yang ditanya. Yang ditanya apa yang bertanya? Yang ditanya. Lalu ada yang ketiga ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Kalau temanya tambal ban berarti ya harus harus mencakup yang sesuai tema itu tadi, ya. Yang keempat ada janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Nah, janji waktu dan tempat contohnya kalian sowan dulu, misal Takia sowan ke rumahnya Jihan mau wawancara. Contoh mau wawancara, mereka menyepakati
tapi bisanya hari apa yang jiran ini? Misalnya bisanya hari Sabtu. Oke, hari Sabtu jam berapa? Misal jam 10 pagi. Nah, 10 pagi misal kalian tidak bisa karena ada acara yang lain. Mungkin selain hari Sabtu, hari apa? Misal Ahad. Ahad di jam yang sama. Oke, berarti tadi yang harus bisa menghasilkan suatu wawancara. Yang ketiga ada jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara jenis terstruktur ini di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Jadi kalian itu sebelum mewawancara seseorang itu harus mempunyai langkah-langkahnya, menyiapkan atau membuat rencananya. Rencana misal jiran yang pertama mau apa, membuat temanya apa, terus setelah membuat tema apa, tempat, menentukan tempatnya. Bisa jiran mau menentukan tempatnya di mana, di rumah ayah sambil duduk main, ya. Lalu apa? Menentukan pertanyaan yang akan diajukan. Ya, kamu misal wawancara terus sudah di rumahnya, kamu mau tanya apa? Bunga, jajan. Tambal ban, kamu mau ikut jajannya apa, Kak? Terus apa setelah menentukan pertanyaan? Jawabannya dari narasumber itu tadi. Apa tadi? Ya, menyiapkan Nah, setelah ini kalian susun, baru kalian melakukan suatu wawancara. Nah, yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur itu maksudnya apa? Kebalikannya ini. Kalau ini kan rinci, sesuai dengan langkah-langkah yang kalian rencanakan. Kalau tidak terstruktur itu kebalikannya. Ya. Wawancara bebas terpimpin maksudnya apa? Gabungan dari kedua jenis wawancara tersebut. Misal, kalian sudah menyiapkan sebuah rencana ini, tapi di tengah-tengah kalian itu ada hal yang tidak terduga. Nah, jadi kan murah-murah lagi rencanamu, ya benar? Ya. Seperti itu. Lalu ada bentuk wawancara. Wawancara yang pertama ada wawancara formal. Wawancara formal maksudnya penelitian. Misal kalau ada perkuliahan itu tahap akhirnya apa? Wisuda. Tugas akhirnya apa? Nah, skripsi. Mereka itu harus melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu. Ya, harus menentukan suatu permasalahan. Nah, ini disebut dengan wawancara formal. Wawancara rutin. Yang kedua, wawancara rutin maksudnya apa? Kalian bisa mempunyai sebuah perusahaan. Amin, sebuah perusahaan. Nah, kalian mempunyai mandor. Mandor itu di bawah kalian. Ya, kalian mau melakukan suatu wawancara. Misalnya barangnya masuk berapa, kurangnya berapa, omsetnya berapa. Nah, itu secara rutinnya bisa kalian memberikan jadwal seminggu sekali wawancara.
Servani. Isan. Paham? Paham. Bless. Bless. Masya Allah. Yang ketiga adalah cara konferensi pers. Tahu nggak konferensi pers? Yang ada di itu loh, misal kalau artis ketangkap narkoba, nah itu pers namanya. Ya, kok bisa kamu melakukan ini dan lain sebagainya. Nah, jadi wawancaranya itu seperti menjerumuskan yang diwawancara. Ya. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang kalimat tanya atau kata tanya. Kata tanya ada berapa kemarin? Ada 6. Berapa? 5. Jawabannya ya itu terdiri dari 5 5B-nya apa? Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, nah, kalian untuk mewawancara harus ada 6 unsur ini. Ya, siapa? Maksudnya apa yang dilakukan usahanya, usaha apa? Terus kapan? Misal pembukaannya kapan? Terus di mana letak usahanya? Siapa yang mempunyai usaha tersebut? Mengapa? Apa mengapanya? Mengapa usahanya bisa ada yang banyak yang mendukung. Langkah-langkah melakukan wawancara persiapan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan persiapan wawancara ada rencananya, lalu melakukan wawancara dan menulis hasil wawancara atau disebut dengan kesimpulan. Ya, seterusnya ada yang ditanyakan? Iya. Untuk tugasnya silakan silakan mewawancara usaha yang ada di sekitarmu. Ya terserah, kalau di biasanya kan kalau di Subasa ada tambahkan ada pokoknya silakan kalian mewawancara narasumber yang atau usaha yang ada di lingkungan sekitar. Apa ini yang ditulis di buku tulis loh? Jangan lupa. Kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, persatu buat baca.
jawabannya itu jadi satu. Alban baru tulis. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Berarti konsentrasi. Konsentrasi bulan.